Pemirsa, jelang Idul Adha 31 Juli nanti, para pedagang hewan kurban memanfaatkan area pemakaman Tionghoa Tanah Kusir menjadi tempat berjualan. Di masa pandemi COVID-19, omset penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Jelang hari Idul Adha, pedagang hewan kurban memanfaatkan area pemakaman Tionghoa Tanah Kusir, Jakarta sebagai lapak berdagang. Di masa pandemi COVID-19, pedagang hanya menyediakan 50% hewan kurban dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan sepinya minat pembeli. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di lokasi makam yang dijadikan area penjualan sapi kurban di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nadia, bagaimana pantauan penjualan hewan kurban di sana? Ya, Stefani, di tempat penjualan hewan kurban tempat saya berada, yaitu yang berada di area pemakaman Tionghoa Tanah Kusir, di sini memang sedikit tidak lazim karena berada di area pemakaman. Tetapi perlu diketahui bahwa lapak atau tempat penjualan hewan kurban ini tidak berada di tengah ataupun di atas kuburan yang ada di sini, melainkan berjarak beberapa meter dari kuburan yang ada, tetapi masih dalam area pemakaman Tionghoa Tanah Kusir. Pedagang sudah berjualan lebih dari 7 tahun di tempat yang sama ini dan dirinya mengaku telah mendapatkan surat izin karena memang tempat pemakaman ini juga bukan milik pemerintah daerah dan dia memilih memanfaatkan lahan kuburan ini dikarenakan lebih luas dan untuk meletakkan ataupun memelihara hewan-hewan kurban yang dimilikinya ini juga lebih mudah lagi. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini memang penjualan hewan kurban semakin menurun. Oleh karena itu, pedagang mengaku bahwa dirinya mengurangi stok atau penyediaan hewan-hewan kurban 50% dari biasanya atau dari tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut pantauan kami, tadi juga sempat ada beberapa pembeli yang datang, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan menurut pengakuan dari pedagang sendiri, jika sebelumnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha, sapi-sapi ataupun kambing dan hewan kurban lainnya yang ada di sini hanya tersisa 2-3 saja atau bahkan terjual habis. Tetapi untuk tahun ini di tengah pandemi COVID-19 memang saat ini 5 hari menjelang Hari Raya Idul Adha masih banyak ataupun lebih dari 5 hewan kurban yang masih tersisa hingga saat ini. Untuk sapi sendiri dibanderol dengan harga 16 juta hingga 30 juta rupiah tergantung dengan kualitasnya, sedangkan untuk harga kambing per ekornya adalah 2,5 sampai 5 juta rupiah. Dan di sini selain ada kambing dan juga sapi, tetap ada juga hewan kurban yang lain yaitu domba dan juga kerbau. Ya, Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan dari lokasi penjualan hewan kurban di kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Lalu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi? Kami akan ajak Anda menuju Bantul, Yogyakarta untuk melihat proses pengecekan pada hewan kurban. Sudah bergabung bersama kami rekan Anissa Rizkia langsung dari Yogyakarta. Iya, Anissa, bagaimana tips untuk memilih hewan kurban? Pemirsa, saat ini saya tengah berada di tempat penjualan sapi di kawasan Tirto Nirmolo, Bantul, di mana ini merupakan lokasi yang memberikan treatment khusus bagi para sapi yang hendak akan diantar menuju kepada sohibul ataupun pembelinya. Di belakang saya nampak treatmentnya ini adalah memandikan mereka, sapi-sapi tersebut, yang mana ini merupakan salah satu upaya untuk membersihkan dan juga merefresh para sapi-sapi yang hendak diantarkan kepada sohibul. Selain itu juga di tempat ini selain menjual sapi jenis lokal, mereka juga menjual sapi jenis limosin dan juga metal. Kisaran harganya mulai dari harga 17 juta hingga 30 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui sebenarnya karakter atau ciri-ciri dari hewan kurban yang layak atau baik dan sehat itu seperti apa, bersama saya Bapak Joko Waluyo. Bapak bisa dijelaskan Pak, gimana nih Pak sebagai pembeli ataupun sohibul yang hendak membeli atau memilih hewan kurban yang baik seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin kami jelaskan bahwa di Kabupaten Bantul untuk Idul Adha tahun ini mungkin
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sekarang musim pandemi. Di Kabupaten Bantul kami telah melaksanakan hampir 2 bulan ini ke tempat-tempat penampungan ternak. Jadi di Kabupaten Bantul tempat penampungan ternak seperti ini itu lebih dari 60 lokasi, 60 titik, dan telah kami lakukan pengawasan sejak awal bulan Juni yang lalu. Untuk sohibul korban yang akan korban kalau milih ternak di Bantul, alhamdulillah sampai saat ini ternaknya sehat-sehat. Kami belum menemukan ternak yang sakit dijual oleh para pedagang. Salah satu daripada masyarakat Bantul yang ingin membeli ternak, pilihlah ternak yang sehat dengan ciri matanya bersinar bersih, terus kulitnya itu bersih, bukan bukan bercak-bercak, pokoknya bersih lah. Terus hidung itu bukan basah tapi agak kering tapi agak basah sedikit, tapi tidak banyak mengeluarkan lendir. Terus nanti dilihat giginya itu minimal kan kalau sapi itu lebih dari 2 tahun sudah rampas, itu monggo. Dan untuk masalah penyakit, insya Allah di Bantul tidak ada penyakit yang cukup berarti, jadi cukup aman untuk kesehatan ternaknya di Kabupaten Bantul. Untuk di masa pandemi seperti sekarang ini Pak, dari pemerintah apa sih upaya antisipasi yang dihimbau kepada masyarakat untuk pendistribusian dan juga pemotongan hingga pada saat hari H nanti di Hari Raya Idul Adha ini? Ya, jadi gini, untuk musim pandemi ini pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan SE, Surat Edaran Bupati nomor 180. SE itu dari penjabaran 3 SE, yaitu SE dari Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, SE dari Sekretaris Kementerian Kesehatan, SE dari Kemenak. Di dalam SE itu kami pertama untuk protokol kesehatan, yang kedua membatasi kerumunan orang di masing-masing titik penyembelihan. Di dalam SE itu setiap titik penyembelihan hanya dibatasi 40 orang. Seandainya lebih dari 40 orang, mohon kepada takmir untuk membagi tempat titik atau titik yang lain dengan jarak minimal 100 meter. Dan monggo untuk takmir bersiaplah masker, alat cuci air sabun untuk cuci tangan, jagalah jarak antar teman-teman atau antar orang itu, jangan sampai terjadi kerumunan massa. Dan kami menghimbau kepada sohibul korban untuk tidak usah datang ke tempat pemotongan. Untuk tahun ini mungkin hanya di rumah saja, nanti untuk tahun-tahun depan kalau sudah aman mungkin bisa datang sohibulnya. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Dan itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Joko Waluyo dari Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan dari Kabupaten Bantul yang menjelaskan terkait upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemeriksaan hewan kurban di Kabupaten Bantul. Demikian sementara yang dapat kami laporkan, kembali kepada Stefani yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya. Pemirsa, Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, 30 warga mendapat durian runtuh menang undian umroh gratis. Para pemenang undian umroh gratis berasal dari berbagai daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Acara pengundian 30 paket umroh diselenggarakan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh pihak Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Depok, notaris, serta pihak kepolisian. Dalam rangkaian acara, pihak panitia tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 dengan menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, hand sanitizer, hingga pengecekan suhu tubuh dan penggunaan face shield. Sebelum pengundian berlangsung, dilaksanakan sesi penyegelan amplop undian yang disaksikan langsung oleh pihak saksi. Amplop undian dipilih secara acak dengan menggunakan penutup mata. Para pemenang undian umroh gratis berasal dari berbagai daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Bagi para pemenang akan dihubungi langsung ke alamat masing-masing. Dan hari ini kita buktikan bahwa memang pengundian umroh tahap ketiga memang benar-benar ada, bukan hoax. Karena belakangan ini memang ada banyak sekali orang yang telepon ke call center kita menanyakan kepastian mengenai program ini apakah benar atau tidak. Hari ini kita akan undi 30 pemenang yang nanti akan kita berangkatkan umroh, dan jumlah yang amplop yang ada hari ini ada sekitar 500.000.
tidak berhenti sampai di sini. Setelah selesai pengundian gebiar hadiah umroh luwak white coffee tahap 3, selanjutnya akan hadir undian hadiah umroh tahap 4. Dengan 30 pemenang ya, yang alhamdulillah untuk hari ini muncul atau diambil nama-namanya. Jadi insya Allah pas waktunya kita, bahasa saya mah kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Pokoknya ingat, yang belum beruntung juga masih ada tahap keempat. Ikhtiarnya tetap dikuatkan, karena satu kaki di atas tikar, rezeki nggak akan ketukar. Yang penting doanya, pakai topi sampai ke Mekah, luwak white coffee makin barokah. Untuk jadwal pemberangkatan pemenang umroh akan dilaksanakan secepatnya setelah masa pandemi ini berakhir. Dari Depok, Jawa Barat, Lisa Oktaviani, Edmond Dantes, iNews melaporkan.